Meskipun dia tidak memiliki masalah berjalan secara normal dengan cedera kakinya, dia mengalami kesulitan. Dia mengalami kesulitan besar dalam pelatihannya. Rasanya seolah-olah racun telah meresap ke tulangnya. Dalam setengah tahun terakhir, sepertinya tidak ada satu hari pun dia habiskan dalam kebahagiaan. Justru begitu, ia menjadi dirinya saat ini yang sedikit takut terhadap orang asing, serta pendiam. Awalnya, ia berpikir bahwa lukanya akan tetap bersamanya sepanjang hidupnya. Namun, ia tidak berharap bahwa Lause Zhangzuan, yang semua orang pikir adalah sampah, akan mengatakan ini masalah kecil. Dia merasa sulit untuk percaya apa yang didengar di telinganya. Jika beberapa saat yang lalu, dia mungkin berpikir bahwa Zhangzuan hanya sesumbar. Namun dari seketika ia menunjukkan alasan di balik lukanya, harapan mulai naik di dalam dirinya. Alasan kenapa aku menyuruhmu masuk ke ruangan ini secara individual adalah untuk memperlakukanmu. Baiklah, rilekskan seluruh tubuhmu. Zhangzuan mengambil kotak giok berukuran sedang dari ruangan, membukanya dengan lembut. Di dalamnya terbentang banyak jarum perak dengan panjang berbeda. Selama sesi pelatihan seniman bela diri, mudah bagi seseorang untuk mengalami cedera. Dengan demikian, akademi menyiapkan peralatan semacam itu di setiap ruang kelas untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah korban, serta untuk sementara meringankan cedera. Ya, Wang Ying mendengarkan suara pemuda yang tabah, percaya diri, tetapi tanpa jejak arogan dan balasan. Entah bagaimana, Wang Ying mempercayai pria di hadapannya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Duduk di tempat aslinya tanpa bergerak, dia mengambil jarum perak dan menjentikannya. Suara lembut dan jarum perak yang dia tanam dengan zenki menembak dengan kencang ke arah Wang Ying dan menusuk kakinya. Ini adalah Zephyr akupuntur. Wang Ying melebarkan matanya saat tubuhnya yang ramping bergetar lagi. Akupuntur Zephyr. Ini adalah metode yang menggunakan kontrol seniman bela diri atas kekuatannya untuk mengontrol jalur jarum perak untuk menembus tempat yang benar tanpa bersentuhan dengan tubuh pasien. Dengan cara ini, seorang dokter pria akan dapat menerapkan akupuntur tanpa mendekati pasien wanita. Dengan cara ini, kejanggalan antara keduanya bisa dihindari. Metode praktik akupuntur semacam itu mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit. Pertama, itu membutuhkan seniman bela diri untuk memegang kendali mutlak atas kekuatannya. Jika ada sedikit ketidaktepatan, ada kemungkinan besar bahwa itu akan mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya, mata seseorang harus tajam. Sulit untuk mengenali titik akupuntur tepat di bawah pakaian pasien. Jika dokter mengenali akupuntur yang tidak akurat, semua jenis masalah bisa terjadi. Master Yuan Yu pernah berkata bahwa setidaknya seseorang harus mencapai tingkat kultivasi Rana Pejuang 5 dan Dingli untuk berlatih akupuntur Zephyr. Apakah guru disebut sebagai sampah di akademi mencapai tingkat seperti itu? Mustahil. Mereka yang telah mencapai wilayah Dingli adalah semua tokoh terkenal di akademi, seperti guru terkenal Lu Xun. Menurut Liu Lause, Zhangzuan Lause hanyalah Rana Pejuang 3 dan Zenki. Masih ada celah besar untuk pergi sebelum dia mencapai Rana 5 dan Dingli. A Fighter 3 dan Zengxi. A Fighter 3 dan Zenki mampu mengeksekusi akupuntur Zephyr. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Sementara dia masih dalam keadaan tidak percaya, pria muda itu menjentikan beberapa jarum perak ke arahnya. Beberapa hembusan angin muncul dan jarum perak menembus kakinya dengan kedalaman yang sama persis. Ini menunjukkan bahwa pihak lain telah mencapai tingkat kontrol yang agak maju atas kekuatannya. Jarum perak menembus ke daging kakinya. Sama seperti Wang Ying akan bertanya pada Zhangzuan bagaimana dia bermaksud merawatnya, tangannya meluncur melewati jarum, dan Zenki yang terkandung dalam jarum mengaktifkan dan menyelidik ke dalam tubuhnya. Saat Zenki memasuki tubuhnya, dia merasakan sensasi kesemutan di kakinya. Aquapoint yang disegel sebelumnya segera dibuka di bawah lonjakan Zenki. Ini superior Zenki. Saat sensasi kesemutan menyebar ke seluruh tubuhnya, Wang Ying dengan jelas melihat tampilan Zenki di tubuhnya. Jernih seperti air, kehilangan segala kotoran. Ini adalah kualitas yang hanya dimiliki Zenki superior. Zenki superior. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipupuk jika seseorang memiliki teknik kultivasi dewa atau suci. Di seluruh kerajaan Tianxuan, tidak pernah ada orang yang mengolah Zenki superior.
Namun untuk berpikir guru paling buruk di akademi akan memilikinya, tidak mungkin aku melihat sesuatu. Selesai. Sementara dia masih diliputi syok, tubuhnya rileks sepenuhnya dan merosot. Pada saat itu jarum perak sudah diambil oleh pihak lain. Setelah itu Wang Ying merasakan gelombang relaksasi di kakinya. Sensasi nyaman yang belum pernah ia alami. Setelah cedera, meskipun ia masih bergerak secara normal, kakinya terasa seolah-olah telah diplester, terganggu dengan sensasi kaku setiap saat. Pada saat ini, gelombang demi gelombang sensasi menyenangkan melonjak melalui kakinya. Seolah-olah itu telah menembus beberapa belenggu. Kakinya terasa sangat gesit dan lincah. Kakiku... Dia mungkin cerdik, tetapi jelas untuk melihat bahwa cedera di kakinya telah sembuh. Guru, terima kasih. Lutut Wang Ying mengendur, dan dia berlutut di lantai. Matanya benar-benar merah. Untuk hari ini, dia telah menunggu saat lama. Bahkan, dia merasa putus asa dengan situasinya. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa penyakit keras kepala seperti itu akan disembuhkan oleh guru terburuk di akademi. Tampaknya, faktanya adalah bahwa dia adalah orang yang sangat cakap. Hanya saja dia mempertahankan kerendahan hati. Pikiran seperti itu muncul di kepalanya. Jika dia tidak sengaja mempertahankan profil rendah, terlepas dari bagaimana pelajarannya, hanya fakta bahwa dia mampu menyembuhkan kakinya, berarti bahwa dia lebih mampu membangun reputasinya di akademi ini. Bagaimana lagi mungkin baginya untuk menjadi yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru? Dengan pemikiran seperti itu, Wang Ying berlutut dan mengakui Zhang Zuan sebagai gurunya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Semua pikiran untuk mengundurkan diri dari perintahnya menghalangi. Sekarang setelah cedera kakimu pulih, pergi dan latih dengan benar. Jika kamu memiliki masalah lain, datang dan temukan aku sesudahnya. Zhang Zuan memberi isyarat dan mempercayakan padanya dengan tugas. Ngomong-ngomong, panggil Liu Yang di atas. Ya, Wang Ying menjawab dengan bersemangat sebelum berjalan keluar dari ruangan. Aku bermaksud menarik diri dari pelajarannya nanti. Apakah ada di antara kalian semua bersamaku? Di kelas, setelah Liu Yang, Zheng Yang, Zhao Ya, dan Yuan Tao saling memperkenalkan diri, kata Liu Yang. Sejujurnya, dia merasa sangat putus asa. Mencetak gol dalam 100 besar, ada banyak guru top yang bersaing untuknya. Namun pada akhirnya, karena taruhan yang dibuat antara dua guru, dia kalah dari guru terburuk di seluruh akademi. Perasaan intens diperlakukan salah membuatnya menjadi gila. Tidak peduli apa, aku harus menarik pelajarannya hari ini. Bahkan jika itu berarti aku harus mundur dari sekolah. Tidak ada yang akan bisa menghentikan langkah kakiku. Aku juga ingin menarik diri dari pelajarannya. Tetapi jika Zhang Zuan Laoshi marah, sulit untuk mengatakan apa yang mungkin dilakukan. Feti Yuan Tao tidak bisa menolak untuk mengatakan. Marah? Jadi bagaimana jika dia marah? Apa yang dapat dilakukan? Aku tidak ingin mengamuk dari kesesatannya, Liu Yang mencibir. Mengamuk? Zheng Yang melihat dengan ragu. Dia hanya tahu bahwa guru di hadapannya mendapat nilai buruk untuk ujian kualifikasi guru. Menjadi yang terakhir dari semuanya. Dia belum pernah mendengar tentang insiden seorang siswa mengamuk dari bimbingannya. Liu Yang melanjutkan, jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Ketika Wang Ying keluar kemudian, wajahnya pasti akan mengerikan. Dia akan merasa seperti telah ditipu. Aku sudah lama mendengar tentang standar pengajaran Zhang Zuan Laoshi. Jika dia bisa memberikan petunjuk yang tepat, dia tidak akan mendarat dalam kondisi seperti itu. Dipandang sebagai penghinaan oleh guru-guru lain. Saat mereka berbicara, pintu terbuka dan Wang Ying berjalan keluar dengan ekspresi bersemangat. Liu Yang terkejut. Awalnya dia berpikir dia akan tertekan, namun bertentangan dengan harapannya dia tersenyum bahagia. Beberapa siswa lain juga bingung. Sukacita itu datang dari lubuk hatinya. Dia pasti telah menuai beberapa imbalan besar untuk ekspresi seperti itu muncul. Mungkinkah guru dengan reputasi mengerikan seperti itu dapat memberikan petunjuk yang tepat untuk membuat siswa menjadi begitu bersemangat hanya dalam satu sesi, seolah-olah dia telah mencapai beberapa harta berharga. Bahkan mungkin Lu Xun Laoshi yang terkenal tidak mampu melakukan prestasi seperti itu. Liu Yang, guru memanggil kamu untuk masuk. Tidak menyadari apa yang dipikirkan orang lain, Wang Ying memberitahu sebelum pergi ke satu sudut untuk memulai pelatihan. Aku? Liu Yang mengepalkan rahangnya. Aku ingin melihat petunjuk apa yang bisa kamu tawarkan padaku.
Jika kamu tidak bisa memberikan aku petunjuk yang baik, aku akan menarik dari pelajaran kamu. Bergumam dalam hati, dia berjalan ke ruangan. Liu Yang mungkin telah dipandu oleh Zhang Zuan sebelumnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang terakhir mampu. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Zhang Zuan hanya beruntung. Lagi pula, meminta seseorang untuk menggunakan tangan yang berbeda untuk melakukan rutinitas meninju tidak melibatkan banyak keterampilan. Dengan demikian, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih memandang rendah guru di depannya. Guru! Berjalan ke kamar, maksudnya berjalan ke ruangan ya guys. Berjalan ke ruangan, dia menangkupkan tangannya dan sedikit membungkuk kepada Zhang Zuan. Meskipun nadanya sedikit tidak hormat. Aku telah melihatmu mengeksekusi teknik pertempuranmu sebelumnya. Tampaknya tidak menyadari rasa tidak hormatnya, Zhang Zuan melanjutkan. Untuk bisa melatih pukulan bunga melonjak ke tingkat pemula dan pukulan naga ke tingkat ahli tidak buruk. Apa? Bagaimana kamu tahu bahwa aku dilatih dalam pukulan naga? Mendengar kata-kata itu, Liu Yang mengabaikan Zhang Zuan hampir pingsan karena kaget. Secara logis, karena kekuatannya yang lemah, dia harusnya fokus pada teknik kultivasinya. Bahkan, jika dia harus belajar teknik pertempuran, dia harusnya berlatih teknik pertempuran normal seperti pukulan bunga melonjak dan bukannya pukulan naga. Pukulan naga menjadi teknik pertarungan tingkat rendah fana, jauh lebih hebat daripada pukulan bunga melonjak. Untuk menjadi lebih kuat, dia menyembunyikan fakta bahwa dia sedang berlatih pukulan rutin ini dari anggota keluarganya. Sejak pukulan naga mencapai level pemula, dia tidak pernah mengeksekusinya di depan orang lain. Sebelumnya, teknik pertempuran yang ditunjukkan pada Zhang Zuan adalah pukulan bunga melonjak. Namun Zhang Zuan dapat mengatakan bahwa dia berlatih pukulan naga dan bahwa itu adalah pada tingkat ahli. Bagaimana dia bisa tahu? Ada bayangan pukulan naga di pukulan bunga melonjakmu. Secara alami, Zhang Zuan tidak mungkin mengungkapkan bahwa itu disebabkan oleh perpustakaan jalan surga. Dia bahkan tidak berkedip ketika berbohong. Kamu bahkan bisa tahu dari itu. Liu Yang masih dalam keadaan tidak percaya. Dua keterampilan itu bahkan tidak sedikit pun terkait satu sama lain. Sebelumnya, dia juga mengeksekusi pukulan bunga melonjak di depan Cao Xiong Lause. Tetapi dia tidak bisa mengatakan banyak hal darinya. Namun guru terburuk di akademi mampu melihat melalui itu dengan satu pandangan. Apakah ini nyata? Sementara dia masih menyimpan keraguan di dalam hatinya, guru yang duduk di depannya melanjutkan. Mencapai level seorang ahli, pukulan nagamu memiliki kekuatan yang besar. Namun apakah kamu merasakan sakit di bawah ketiak dan gatal di Jianjin aku poin kamu setiap melakukannya? Jianjin aku poin, itu aku poin bahu ya guys, tepat di samping belakang leher. Ini mengambil beberapa langkah mundur, Liu Yang tampaknya seolah-olah telah melihat hantu. Ketakutan muncul di matanya. Bukan hanya kata-kata dari pihak lain yang benar, mereka juga tepat. Seolah-olah dia melihatnya berlatih. Bagaimana kamu tahu, guru? Liu Yang tidak bertanya dengan wajah pucat. Ini sangat sederhana. Kamu telah berlatih teknik pertempuran yang tidak pantas. Jika kamu terus berlatih dengan kecepatan ini, aku dapat menjamin bahwa otot-otot seluruh lengan kamu akan hancur dalam waktu 3 tahun. Bahkan makhluk abadi akan merasa sulit menyelamatkanmu. Bahkan efeknya sudah jelas sekarang. Apakah kamu merasakan tubuh kamu menjadi kaku ketika kamu tidur di malam hari? Kadang-kadang bahkan sesak. Liu Yang bergetar. Memang dia memiliki kondisi seperti itu. Hanya saja dia pikir itu karena kelelahan karena latihan yang berlebihan. Jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tidak pernah dalam mimpinya membayangkan bahwa itu karena dia berlatih pukulan naga. Pukulan naga itu adalah keterampilan yang menganggap tubuh seseorang seperti naga dan menekankan konsep kekuatan di setiap inci tubuhmu. Jika kamu telah mencapai ranah fighter 4 minggu dan membuat Zenki menyehatkan otot-otot kamu, tidak akan ada efek samping dari mengolah teknik pertempuran ini. Namun kamu hanya berada di dunia jusi dan tubuh kamu terlalu lemah. Mengolah teknik pertempuran ini dengan paksa hanya akan menyebabkan tubuh kamu terluka. Seiring berjalannya waktu, cedera hanya akan memburuk. Ini juga alasan mengapa meskipun kamu tidak kidal, tangan kiri kamu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada tangan kanan kamu. Itu karena kamu mempraktikkan pukulan naga dengan tangan kanan kamu, menyebabkan kerusakan hebat pada itu.
Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan menjadi lumpuh. Zhang Zuan memperingatkan. Guru, selamatkan aku! Pada saat ini, Liu Yang tidak memiliki kesombongan ketika dia pertama kali masuk. Lututnya melemah dan dia berlutut ke lantai. Pada saat ini, dia mengerti bahwa guru di hadapannya pasti seorang ahli. Seorang ahli di antara para ahli. Itu karena semua yang dikatakan Zhang Zuan sangat cocok dengan apa yang terjadi padanya. Jika Zhang Zuan tidak menyuarakannya, Liu Yang tidak akan selalu memperhatikannya. Namun sekarang ia telah menyatakan semuanya dengan jelas dan logis. Liu Yang segera mengerti bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Di hadapan ahli seperti itu, hak apa yang dia miliki untuk tetap sombong? Sangat menggelikan bahwa dia berpikir bahwa dia merasa dirugikan karena mengakui dia sebagai gurunya. Baru sekarang dia menyadari betapa beruntungnya dia. Sebelum mengakui Cao Xiong, ia juga telah bertemu dengan beberapa guru terkemuka di akademi dan menunjukkan teknik pertempurannya di hadapan mereka. Namun mereka tidak dapat mengatakan bahwa dia dilatih di pukulan naga. Tidak perlu dikatakan melihat fakta bahwa lengan kanannya terluka. Pertama, hentikan pelatihan di pukulan naga dan cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi kamu. Adapun cedera yang kamu derita dan akumulasi, aku akan memikirkan ide untuk menyelesaikannya. Zhang Zuan menyatakan, baiklah, panggil Zhao. Ya, Liu Yang mengangguk dengan tergesa-gesa, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, dia melihat Zheng Yang, Zhao dan Yuan Tao menatapnya. Apakah kamu sudah ditarik dari pengawasan Zhang Zuan Laoshi? Tanya Yuan Tao dengan gelisah. Menarik. Mengapa kau harus mundur? Liu Yang melambaikan tangannya dan menyatakan dengan bangga. Wajahnya tidak memerah sedikit pun. Dia yang mengajari aku untuk 1 hari adalah ayah aku untuk seumur hidup. Aku, Liu Yang, tidak akan menarik diri dari pelajaran Zhang Zuan Laoshi. Kamu pikir aku orang seperti apa? Apakah aku terlihat seperti orang biasa? Aku benar-benar tidak... Aku benar-benar tidak tahu apa yang semua kamu pikirkan. Untuk berpikir tentang menarik diri sepanjang hari. Apakah kamu semua tidak tahu malu? Zheng Yang, Zhao dan Yuan Tao terbengong-bengong. Tak tahu malu. Dia yang terlalu tak tahu malu. Beberapa saat yang lalu dia masih melanjutkan tentang tekadnya untuk menarik diri dari pelajaran Zhang Zuan Laoshi. Namun dalam sekejap mata dia mengubah kata-katanya sepenuhnya. Seberapa tebal kulitnya. Waduh, kacau Liu Yang ya. Tadi dia udah ngajak ngasut teman-temannya ya buat narik diri ya. Pas dia masuk dikasih pencerahan langsung. Aduh, oke guys, kita lanjut ya. Kakak loh asli. Guru itu mungkin benar-benar mampu melihat sikap yang sangat berbeda antara keduanya ketika mereka masuk dan keluar. Zhao berpikir dalam benaknya saat dia mendorong pintu terbuka. Sebenarnya setelah mendengar kata-kata Paman Yohan, sepertinya dia tidak akan pernah goyah dalam tekadnya. Namun kebenaran masih berlaku bahwa pihak lain mampu menunjukkan penyakitnya secara akurat, memberinya harapan untuk sembuh. Bagaimanapun, dia terlalu malu untuk membicarakan penyakit ini di depan orang lain. Jadi tidak mungkin baginya untuk mengungkapkannya kepada terlalu banyak orang. Duduk. Saat berjalan ke kamar, dia melihat Zhang Laoshi dan duduk. Guru, kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan penyakit aku. Zhao memerah. Zhang Zuan mengangguk. Penyakitmu adalah masalah yang mudah. Sebenarnya tidak sulit untuk menyelesaikan masalah Zhao. Dia tidak benar-benar sakit, tetapi dia memiliki tubuh yin murni. Tubuh fisik yang diinginkan banyak wanita. Energi yin di tubuhnya sangat kuat. Dan jika diarahkan dengan benar, kultivasinya akan melambung dengan cepat. Namun sangat disayangkan bahwa tidak seorang pun di kota Bayu memperhatikannya. Dan bahkan memilih teknik kultivasi yin alam untuknya. Bagi wanita lain, ini memang cukup baik untuk dikultivasi. Namun, bagi Zhao yang memiliki tubuh yin murni, untuk mengolah teknik kultivasi seperti itu hanya memperburuk situasi baginya. Energi yin di tubuhnya menumpuk secara bertahap dari waktu ke waktu. Ketika dia masih muda, itu masih tidak terdeteksi. Namun ketika tubuhnya berkembang, sifat unik seorang wanita menjadi jelas dan dia akan mulai merasa sulit untuk menekan dorongannya. Jika dia tidak sembuh dalam waktu dan melanjutkan dengan cara ini, dia mungkin menjadi kesurupan oleh nafsu dan menemukan sulit untuk memuaskan keinginannya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Inilah tepat alasannya mengapa situasi canggung seperti itu terjadi dalam dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh yin murni. Faktanya, bahkan ayahnya tidak menyadari kenyataan itu.
Namun bagian tentang dia mengolah teknik budidaya yin murni adalah benar. Apakah ini benar-benar penyebabnya? Skill murni gadis giok putih itu adalah keterampilan yang mengesankan, tapi itu tidak cocok untukmu. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini pada akarnya, kamu harus menemukan teknik kultivasi baru. Setelah menjelaskan situasinya, Zhang Zuan menyatakan, bagaimana kamu tahu bahwa aku mengolah keterampilan gadis murni giok putih? Zhao Ye terkejut. Teknik budidaya ini telah diturunkan di kota Bayu. Selain keluarga Bai, sangat sedikit orang yang menyadarinya. Bahkan kepala pelayan Yohan yang ada di pintu masuk ruang kelas sekarang tidak terlalu yakin tentang hal itu. Namun guru di depannya mampu menunjukkannya secara instan. Zhao Ye dalam kondisi tidak percaya. Jika aku mampu melihat melalui penyakit secara alami, aku akan dapat melihat melalui teknik kultivasi kamu juga. Zhang Zuan memiringkan kepalanya 45 derajat saat dia menganggap tampang seorang ahli yang kedalamannya tidak dapat dilihat. Mengolah teknik kultivasi baru dapat menyelesaikan masalah. Lalu teknik kultivasi apa yang harus kembangkan? Menekan keheranan dalam benaknya dengan paksa, Zhao Ye bertanya. Kamu harus menemukan teknik kultivasi yang mampu melepaskan potensi tubuh kamu, dan bukan teknik yang mengumpulkan energi yin. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke Pavilion Compendium Academy untuk melihat apakah ada yang cocok untuk kamu, kata Zhang Zuan. Terima kasih guru, Zhao Ye mengangguk dengan tergesa-gesa. Masalahnya belum terpecahkan, tetapi setidaknya dia menyadari penyebabnya sekarang. Gelombang kegembiraan mengalir di hatinya. Zhang Zuan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu adalah masalah kecil. Panggil Zheng Yang. Sementara Zhang Zuan memberikan petunjuk kepada murid-muridnya di dalam ruangan, di luar kelas, seorang pemuda jangkung berjalan dengan langkah melebar. Tetua Liu, apakah yang kamu katakan itu benar? Ketika pemuda jangkung itu berjalan, dia menanyai para lansia yang mengikutinya. Tuan muda, itu adalah kebenaran. Nyonya muda telah mengakui Zhang Zuan sebagai tuannya. Liu tua menganggukkan kepalanya dengan cepat. Jika Zhang Zuan ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa Liu tua di sini adalah orang yang mencoba menarik Wang Ying dari pelajarannya kemarin. Orang yang disebut Tuan Muda haruslah kakak laki-laki Wang Ying, jenius Akademi Hongtian, murid dari sesepuh Wang Tao. Zhang Zuan, guru yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru. Hak apa yang dia miliki untuk mengajar adik perempuan aku? Sial, jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini untuk memberitahu dia harga untuk menipu adik perempuan aku tidak akan menyebut diri aku Wang Tao. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you